Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan karyamu, adil dan benarlah jalanmu, ya segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah, Yesus Tuhan. Engkau besar, Engkau Tuhan yang adil, ajaib dan perkasa, Yesus, Raja segala bangsa yang maha
kami muliakan Yesus. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Allah Immanuel. Kami memuji Engkau Tuhan, karena kasih setiamu dahsyat. Penyertaan-Mu Tuhan selalu baru bagi kami Bapa. Engkau yang kudus Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih buat hari ini. Saatnya Tuhan kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik pemirsa, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada yang menonton, melihat, bahkan menyaksikan acara ini. Tuhan, Engkau berkati urapi, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami, mengajarkan kami, menuntun kami, bawa kami kepada seluruh kehendak-Mu, seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, tolong biarlah perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu, urapi kehidupan hamba-Mu, suci kuduskan hamba-Mu, layakkan supaya saya boleh layak untuk menyampaikan firman-Mu, suara Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekali lagi saya bacakan di dalam surat Yakobus kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Surat Yakobus pasal yang keempat, yang 4 dia berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan. Satu kebenaran yang luar biasa malam hari ini di mana firman Tuhan yang luar biasa, bahwa sesungguhnya banyak orang yang beranggapan bahwa musuh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali ada orang yang mulai berpikir, ya mungkin khususnya bagi kita sebagai orang percaya, bahwa orang Kristen, bahwa sesungguhnya yang menjadi musuh Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kalau sekarang lagi tren sekarang adalah orang-orang yang teroris, bahkan bukan hanya orang percaya, bahkan semua agama mengutuk perbuatan mereka. Bahwa mungkin orang beranggapan seperti itu, bahwa bahwa musuh Tuhan itu adalah orang-orang yang demikian. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat bahwa berita ini, firman Tuhan ini jelas dikhususkan, dimaksudkan
untuk kalangan orang-orang yang mengaku diri Kristen. Jadi ayat ini ditujukan, dikhususkan kepada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen, karena surat Yakobus ini adalah anak tiri daripada Tuhan Yesus Kristus, dan surat ini ditujukan kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Artinya kedua belas suku yang mereka yang mengenal Tuhan, mereka yang mengenal Elohim, mereka yang mengenal Yahweh, mereka yang benar-benar mentaati akan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang spesial yang diturunkan langsung 10 hukum. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, karena surat ini ditujukan langsung kepada kedua belas suku orang-orang Israel yang ada di perantauan. Nah, kalau kita melihat bahwa justru Yakobus benar-benar menyatakan bahwa sesungguhnya musuh Tuhan itu bukanlah orang-orang yang di luar Kristen. Sesungguhnya musuh Tuhan itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mungkin diperkirakan, yang mungkin di banyak orang bicarakan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tahu bersama bahwa persahabatan dengan dunia ini merupakan satu persinahan rohani. Itu bahasa Alkitab bahwa persahabatan dengan dunia adalah ketika kita bersahabat, kita mendekatkan diri, kita bergaul dengan dunia, maka firman Tuhan berkata bahwa itu adalah merupakan persinahan rohani. Kalau kita melihat di perjanjian lama itu jelas sekali bahwa ada banyak bahasa-bahasa yang dipakai oleh para nabi untuk menyatakan kebejatan perilaku keadaan bangsa Israel, bahwa hari ini mereka percaya kepada Tuhan, mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tiba-tiba mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka menyembah Baal, mereka menyembah patung, mereka menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Dan para nabi selalu menggambarkan bahwa mereka telah berzina dengan Tuhan, berzina secara rohani. Artinya bahwa mereka telah mendukakan Tuhan, mereka telah berpaling kepada Tuhan, mereka telah meninggalkan Tuhan. Itu digambarkan adalah perzinahan rohani. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas berkata bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita berpaling kepada dunia, Alkitab berkata bahwa sesungguhnya kita telah digambarkan sebagai orang-orang yang merupakan orang-orang yang berzina secara rohani, melakukan perzinahan secara rohani. Kenapa? Di satu pihak kita menyembah Tuhan, di satu pihak kita beribadah kepada Tuhan, di satu pihak kita berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang yang sama dengan dunia. Kita melakukan hal-hal yang sama dengan dunia, melakukan hal-hal yang tidak semestinya Tuhan izinkan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17 yang berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu, 1 Yohanes 2 ayat yang 15, janganlah kamu mengasihi dunia. Kenapa? Bukan hanya yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bukan hanya kasih Bapa tidak ada dalam orang itu, tetapi Yakobus berkata bahwa kita ini menjadikan diri musuh dengan Allah. Ketika kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya,
Maka Yohanes dengan halus berkata bahwa kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Tapi Yakobus berkata bahwa orang-orang yang mengasihi dunia, artinya bahwa orang-orang yang melekatkan diri kepada dunia, orang-orang yang menjadi sahabat dengan dunia, maka sesungguhnya dia sedang menjadikan dirinya musuh dengan Tuhan, menjadikan diri dia menjadi musuh dengan Allah. Sebab semua yang ada dalam dunia, 16, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu ya hedon, jadi hedonisme. Jadi orang-orang yang hidup dengan kemewahan, bermewah-mewah, berfoya-foya. Hedonisme itu ya orang-orang yang ya seperti itu. Ya bermewah-mewah, berfoya-foya. Mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya di sekeliling mereka itu adalah orang-orang yang banyak, orang-orang yang berkekurangan yang perlu dibantu. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah mereka adalah angkuh. Keangkuhan ini kesombongan hidup. Mereka coba memamerkan kekayaan mereka. Mereka coba kalau sekarang memang lagi tren-tren dengan bahasa-bahasa sultan dan sultan. Anda lihat bahwa di TikTok itu atau bukan di TikTok ya, ada banyak media sosial yang menggambarkan salah satu contoh hedon gitu kan. Ya mungkin mereka tidak sadar kali. Mereka ada yang tadi saya sempat nonton bikin nasi goreng atau sama gerobak-gerobaknya di 400 juta. Dan ya tidak masalah, itu uang mereka sih, nggak masalah. Tapi Alkitab berkata bahwa keangkuhan hidup. Dan Tuhan jujurnya tidak mau seperti itu. Kita menghambur-hamburkan kekayaan kita, harta kita supaya dilihat oleh orang. Kita melakukan sesuatu diliput oleh media supaya dilihat orang, dan orang bisa melihat bahwa wow. Dan sesungguhnya Alkitab berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keangkuhan mata, keinginan daging dan keinginan mata. Anda tahu keinginan mata? Ada banyak orang yang ya kalau dia punya banyak duit ya seperti itu, saudara. Keinginan mata hidup berfoya-foya, beli sana, beli sini, tapi ujung-ujungnya hal-hal yang dia beli, entah baju, entah perhiasan, entah apapun itu, untuk melengkapi aksesoris tubuh dia. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah pakai. Dan kalau Anda suka lihat di media bahwa orang-orang yang ya kalangan-kalangan ya high seperti itu, kadang-kadang mereka bilang bahwa semenjak dia beli barang ini, dia belum pernah pakai sama sekali. Mungkin sudah setahun, 2 tahun dia tidak pernah pakai. Dia berkata bahwa semenjak saya beli barang ini, saya belum pernah pakai. Jadi disimpan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hati-hati dengan orang yang seperti itu. Sesungguhnya ketika kita hidup, kita bergaul dengan mereka, kita berkata orang-orang yang tidak, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi orang-orang yang tidak setia itu digambarkan dalam ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran dari antara kamu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh. Alkitab berkata bahwa kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuan. Nah di sini kita melihat bahwa orang-orang percaya yang ada di perantauan, orang-orang yang hidup di dalam iri hati, orang-orang yang ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh bukan secara langsung, tapi di sini berkata membunuh, kamu iri hati. Coba kita bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi bahwa sesungguhnya
kita hanya iri hati, kita hanya membenci seseorang saja. Alkitab berkata bahwa kita menjadi orang-orang yang masuk kalangan adalah orang-orang pembunuh. Dan orang-orang seperti ini bahwa Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Sekali lagi firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang seperti ini sesungguhnya mereka adalah musuh, menjadikan dirinya musuh dengan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka ke gereja dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah melakukan akan setiap perintah Tuhan. Mereka tidak pernah mengamalkan akan perintah Tuhan. Mereka hidup dalam iri hati, mereka hidup dalam kebencian. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, di situ jelas sekali bahwa Paulus menegur orang-orang Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dan 1 Korintus pasal yang ke-6, hidup dalam percabulan, hidup dalam dosa-dosa yang lain. Di situ Paulus menegur keras mereka. Itu adalah orang-orang percaya yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 5 dan 1 Korintus 6 itu kehidupan mereka adalah, kalau kita lihat di sini adalah Paulus menegur orang-orang Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dan 6 itu masalah-masalah tentang perzinahan dan masalah-masalah tentang kebejatan seksual yang ada di dalam 1 Korintus 5 dan 1 Korintus 6. Itu Paulus menegur mereka, itu adalah orang-orang percaya yang ada di Korintus. Sekali lagi firman Tuhan jelas berkata bahwa musuh Tuhan itu bukanlah orang-orang yang di luar Tuhan. Musuh Tuhan itu bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Musuh Tuhan itu bukan sekedar orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi salah satu musuh Tuhan itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang sesungguhnya tidak pernah mengamalkan dan tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Saya sering lihat kalau di di YouTube mengenai Resmob Minahasa yang suka bikin penggerebekan terus Resmob Bitung, mereka mengejar para tersangka entah tersangka pembunuhan, penikaman, perkelahian dan sebagainya. Dan justru kalau saya suka lihat bahwa mereka itu orang-orang Kristen semuanya, bahwa telinganya kalung salib, lehernya kalung salib, tatonya kalung salib, semuanya itu aksesoris tubuh mereka itu lambang-lambang Kristen semuanya. Tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan. Mereka menghiasi diri mereka dengan aksesori Kristen supaya kalau hanya untuk dilihat mereka sebagai orang percaya, ngapain, untuk apa? Hanya mempermalukan. Sejujurnya kalau mereka tahu bahwa mereka itu adalah musuh Tuhan, mungkin mereka tidak tahu. Dalam Matius 6 ayat yang 24 dia berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dunia dan tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, tidak bisa. Artinya bahwa kita tidak bisa dua kaki. Hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu kita beribadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran, kita hidup di dalam hawa nafsu, kita hidup dalam kebencian, iri hati, percabulan. Dan sesungguhnya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sedang menjadikan dia musuh Tuhan, menjadikan dia musuh Allah. Mereka tidak sadar, saya tidak tahu apakah mereka sadar atau tidak sadar, tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada dunia.
tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan tidak bisa mengabdi kepada Mammon, tidak bisa. Kalau Anda mengabdi ya, kalau mengabdi kepada dunia ya harus kepada dunia 100%, tidak bisa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan itu cemburu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5 dia berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan itu cemburu, saudara. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, anak Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Karena Yakobus berkata bahwa orang-orang yang tidak setia itu adalah orang-orang yang demikian. Mereka hidup dalam iri hati, mereka hidup dalam kebencian, mereka hidup dalam pertengkaran. Yakobus mengirim surat mengingatkan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang beriman yang ada di perantauan bahwa kalau mereka mengaku sebagai orang percaya, anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, janganlah hidup dalam iri hati. Dalam ayat 1, 2, dan 3 dalam Yakobus 4. Jangan hidup dalam pertengkaran, kebencian. Karena sesungguhnya kalau kita hidup seperti itu, kata Yakobus, bahwa kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang itu adalah kategori orang-orang yang tidak setia. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak setia, ya jelas itu menjadi bagian daripada neraka kekekalan. Kita nggak usah iri. Coba kita bandingkan dalam Amsal pasal yang Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu iri, kita tidak perlu takut. Karena Amsal berkata bahwa kita punya masa depan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Masa depan orang-orang percaya dan harapan orang-orang percaya tidak akan pernah hilang, ada. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita punya masa depan. Enggak perlu iri dengan orang-orang yang berdosa, tidak perlu iri dengan orang-orang yang fasik, tidak perlu iri dengan kekayaan mereka. Karena justru Yakobus berkata bahwa justru lebih keras. Yakobus berkata bahwa kita nggak perlu iri dengan orang-orang kaya sesungguhnya. Yakobus dalam Yakobus pasal 4 5 ayat 1 dan seterusnya itu jelas, dia berkata bahwa jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, Yakobus 5 ayat 1, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu, orang-orang kaya. Kita nggak perlu iri dengan mereka. Jadi bukan orang kaya bukan seperti itu orang-orang kaya yang takut akan Tuhan yang bersyukur. Tapi firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas segala sengsara yang akan menimpa. Jadi Yakobus menegur orang-orang kaya pada waktu itu. Kenapa? Dia berkata bahwa ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Artinya bahwa sesungguhnya Yakobus menegur orang-orang kaya pada waktu itu karena memang mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Mereka lebih mengejar hedonisme daripada mengejar Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena situasi pada hari itu, karena Yakobus berkata bahwa kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Artinya bahwa mereka tidak memikirkan bahwa sesungguhnya hari-hari terakhir sudah dekat. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah sangat dekat. Mereka lebih fokus, artinya bahwa mereka itu lebih fokus
mencari kekayaan. Menjadi kaya sih tidak masalah. Untuk menjadi orang-orang kaya tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah bahwa ada begitu banyak orang yang memiliki keinginan untuk kaya, tetapi mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Mereka membunuh, mereka iri hati, mereka banyak hal, korupsi dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian daripada orang-orang yang ingin kaya, sehingga mereka menghalalkan korupsi dan sebagainya, mencuri uang rakyat dan sebagainya. Dan Yakobus berkata bahwa sesungguhnya orang-orang yang seperti itu sedang menjadikan dia musuh Allah. Sebab itu ayat yang ketujuh dalam Yakobus 4 ayat yang ketujuh dia berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang terus berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang mengaku orang-orang Kristen, tapi sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan ini mendidik dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu, bagi kita orang-orang percaya yang ada di akhir-akhir zaman ini, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Kalau kita masih hidup di dalam iri hati, kebencian, perselisihan, pertengkaran, kita bergaul dengan dunia, kita bergaul dengan orang-orang fasik. Dalam Mazmur pasal yang pertama, yang kedua, ayat yang pertama dia berkata, berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang-orang yang demikian, yang tidak kumpul-kumpul dengan orang-orang dunia, tidak kumpul dengan orang-orang pemabuk, orang-orang iri hati, orang-orang pembunuh, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Biarlah gaya hidup kita, lifestyle hidup kita menjadi orang-orang yang menyukakan, suka dengan firman Tuhan, suka dengan Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tipikal seperti ini, menyukakan Tuhan. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Sambil bekerja, sambil berdoa kepada Tuhan, hidup dalam ketakutan. Orang-orang percaya yang ada di Korintus pun ditegur keras oleh Rasul Paulus. Mereka hidup dalam percabulan. Bahkan bukan hanya mereka, tapi orang-orang percaya yang ada di dalam dunia sekarang ini tidak lebih daripada apa yang ditegur oleh Paulus. Bahkan banyak orang-orang percaya yang tidak menunjukkan etikat baik, tidak menunjukkan, mencerminkan Kristus di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh sebab itu sadarilah bahwa sesungguhnya kita harus sadar bahwa musuh Tuhan itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang-orang yang tidak percaya, bukan hanya orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, tapi sesungguhnya orang percaya pun, orang Kristen pun bisa menjadi musuh Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami lebih takut kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan,
lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kami jangan bermain-main lagi dengan Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran. Dijauhkan kami Tuhan dari iri hati, perselisihan, perpecahan, bahkan percabulan, bahkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Bahkan sesungguhnya hidup di dalam dunia Tuhan, kami menjadi orang-orang yang angkuh, memiliki keangkuhan hidup, keinginan mata, kedagingan dan sebagainya. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan jelas mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam terang Kristus. Kami boleh menjadi kitab-kitab yang terbuka, supaya dilihat orang dan mereka boleh melihat Kristus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan channel ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, supaya channel ini Tuhan boleh menjadi berkat. Siapapun yang akan mendengarnya, yang melihatnya, bahkan yang menontonnya Tuhan, mereka boleh diberkati, dan mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.